Dan dia ini tidak menggunakan pakaian-pakaian yang ketat. Bentar, berarti ibunya cemburu sama anaknya sendiri gitu? Ah, bentar, kalian pasti salfok ya sama parfum aku ini. Nah, aku tuh lagi sering banget pakai parfum ini karena baunya tuh bener-bener harum banget, kayak orang kaya banget. Dan parfum ini tuh cocok banget, bisa dipakai unisex, cewek cowok bisa. Dan aku lagi pakai varian yang bakarat. Nah, kalian harus beli. Nah, aku kasih tahu ya, aku tuh selalu belinya itu di thebody.looks. Nah, di sana tuh kualitasnya pasti terpercaya dan kualitasnya bener-bener bagus. Dan selain itu harganya juga pasti terjangkau, mulai dari 99.000 doang guys. Kalian harus beli biar kembaran sama aku, oke? Nah, kalau kalian nggak mau ribet, aku taruh linknya di description box. Kalian mau beli via Shopee, DM Instagram atau WhatsApp, terserah kalian, seenaknya kalian. Oke, ditunggu orderannya ya, Shay. Aduh, wangi banget. Ketenaran internet bisa cepat berlalu. Beberapa influencer menjadi hilang di telan bumi dan beberapa lainnya memiliki nasib yang sangat buruk. Seperti orang lainnya, selebriti internet juga rentan akan semua bahaya. Misalnya dari penyakit depresi, penyakit mental, hingga kematian. Namun beberapa orang harus menghadapinya di depan publik. Dan kadang mereka ini cepat banget dilupakan ketika selebriti baru ini muncul. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa influencer yang cukup terkenal, tetapi ia telah meninggal dunia dan tidak ada seorang pun yang tahu. I hope you guys enjoyed this video. If you'd like to follow me on Instagram, you can, and it's Ethan is Supreme. Ethan is Supreme lahir dengan nama Ethan Peters, merupakan bintang yang sedang naik daun yang dikenal di komunitas beauty. Dia memiliki 500.000 followers di Instagram, 75.000 followers di TikTok, dan dia juga memiliki YouTube channel, tempat di mana dia nge-share makeup tutorialnya, review produk, vlog, dan video-video komentar. Ethan menggambarkan gayanya sendiri sebagai orang gay tapi agak gelap gitu. Dan ia mengatakan bahwa semua inspirasinya itu terinspirasi dari Miley Cyrus, Marilyn Manson, dan Tana Mongeau. Ethan memulai karirnya pada tahun 2017 yang memaksanya untuk meninggalkan sekolah Kristennya. Di sana mereka pikir penampilannya Ethan ini melanggar kode etik sekolah. Ya, walaupun ia adalah murid yang baik dan memiliki nilai yang bagus, tapi tetap aja guys. Setelah meninggalkan sekolah, Ethan ini mulai mendaftar sekolah online dan memulai bisnis pakaiannya gitu. Tetapi di balik usianya yang sangat muda dan dia juga merupakan seorang pengusaha, Ethan ini ternyata memiliki jiwa yang bermasalah. Menurut keluarganya, selama ini dia ini berjuang menghadapi masalah-masalah dalam beberapa waktu ini. Dalam sebuah postingannya, dia bercerita kalau dia ini menjadi siuman atau sadar setelah sekian lama mengkonsumsi obat-obat yang telah diresepkan dan zat-zat berbahaya lainnya. Ethan juga disebut sebagai transfobik dan Ethan ini juga sempat mendapatkan kontroversi karena dia ini diduga telah melakukan blackface 1 kali gitu guys. Dan dia ini mengklaim bahwa dia ini hanya menggunakan bronzer untuk make up-nya aja. Bahkan dia ini dikatakan dia ini sempat mengalami pelecehan di sekolahnya sewaktu dia masih kecil, masih muda gitu. Pada 5 September tahun 2020, ayah Ethan ini menemukan tubuh putranya di kamar tidurnya. Rupanya Ethan ini mengalami overdose dan dia ini baru berusia 17 tahun guys. Tak lama setelah dia meninggal, sahabatnya yang bernama Eva ini nge-tweet foto mereka berdua dengan caption, "Sahabatku di seluruh dunia, satu-satunya orang yang ada untukku ketika aku tidak punya siapa-siapa. Aku mencintaimu dan aku udah nggak bisa berkata apa-apa." Ayah Ethan mengatakan kepada Fox News kalau Ethan ini tidak menginginkan apa-apa selain menjadi inspirasi bagi orang lain dan membuat orang lain tuh tertawa. Di tengah-tengah teman dan keluarganya yang sedang berduka, ada aja orang yang justru malah membenci Ethan dalam keadaan yang tidak pas begini guys. Ada orang yang mengatakan bahwa Ethan ini transfobik, fake, blackface yang meninggal karena overdose. Aku senang melihatnya. Beristirahatlah dengan tenang di neraka sana. Wah, ada aja orang yang sempat-sempatnya mengatakan hal buruk itu di tengah berduka gitu loh. Wah, parah banget ya menurut netizen. Lalu ada orang yang ngebelainnya mengatakan, ya walaupun dia transfobik dan sejumlah perilaku buruk lainnya, tapi dia ini masih 17 tahun. 17 tahun itu sangat muda untuk pergi selamanya. Dia masih punya banyak waktu untuk membuat perubahan dan melakukan yang terbaik.
kecanduan bukanlah lelucon. Eva ini mencoba untuk nge-share perjuangan Ethan selama ini agar anak-anak lain tuh tidak mengalami hal yang sama Ethan ini. Eva mengatakan kepada orang-orang, kalau ada teman kalian atau siapapun yang butuh pertolongan seputar dia mengalami penyakit mental atau depresi, tolong segera mendapatkan tindakan, segera ditolong gitu agar tidak bernasib sama seperti Ethan ini. Dezaria Safar adalah seorang influencer TikTok yang memiliki lebih dari 1,4 juta followers di TikToknya. Tapi sayangnya dia ini telah meninggal pada bulan Februari tahun 2021. Nah, dia ini dikenal dengan nama D. Dan seperti orang-orang di usianya, dia ini memposting video dirinya sedang menari, bernyanyi, dan dia ini baru berusia 18 tahun saat kematiannya. Pada tanggal 10 Februari, ibu Dezaria yang bernama Jennifer membagikan postingan di Facebooknya yang mengkonfirmasi bahwa anaknya ini telah mengakhiri hidupnya sendiri. Ayah Dezaria yang bernama Rodney Andre membuat halaman GoFundMe tempat dia menuliskan pesannya memilukan untuk putrinya. Aku hanya ingin memelukmu lagi, Jelly Bean kecilku. Sekarang aku pulang ke rumah dan kamu udah gak ada di sana untuk menungguku. Aku harus membiarkanmu terbang dengan para malaikat. Ayah cinta kamu. Sepertinya Dezaria ini memiliki semuanya. Ya, you know lah, dia memiliki keluarga yang penuh kasih dan banyak fans-fans yang nge-supportnya. Tetapi ternyata ada sisi gelap di balik ini semua. Selain akun TikToknya yang utama itu, Dezaria juga memiliki second akun yang dia juga posting video-video di sana juga. Di TikToknya menunjukkan bahwa remaja ini sedang berjuang menghadapi masalah yang cukup serius. Dan beberapa videonya ini berisikan teriakan minta tolong. Di second akunnya, Dezaria juga mengungkapkan betapa sulitnya untuk tinggal bersama ibu dan ayah tirinya itu. Rupanya ibunya Dezaria yang bernama Jennifer ini memiliki hubungan yang kurang baik nih sama anaknya sendiri. Di salah satu video TikToknya, Dezaria ini mengungkapkan bahwa ibunya memintanya agar dia ini tidak menggunakan pakaian-pakaian yang ketat. Karena ibunya tuh tidak suka cara ayahnya ini memandangnya. Bentar, berarti ibunya cemburu sama anaknya sendiri gitu? Pacar gue akan bersama kita nih, tolong jangan pakai pakaian ketat. Pakai celana olahraga dan jaket aja. Jangan bicara dengan cowok gue. Gue ngeliat cara lo sedang menatap dia. Di video lainnya, Dezaria ini juga mengatakan bahwa ayah tirinya ini pernah menghukum dia dengan cara berlutut selama setengah jam. Wow, ini orang tuanya bener-bener parah banget dia. Ya, pantas ya kita stres sebagai anak. Nah, dari video-videonya ini menunjukkan bahwa Dezaria ini tidak tumbuh dari keluarga yang harmonis, yang sayang sama dia. Berarti kita cuma ngeliat tuh dari covernya aja. Tapi ternyata setelah diselidiki, hidupnya Dezaria ini bener-bener sangat menyedihkan sih guys. Anyways, that pretty much wraps up today's video. Thank you guys so much for watching, and we'll see you in the next video, Kelly. Bye. Night-night. London Clifford baru berusia 19 tahun ketika dia meninggal. Dan istrinya Cameron juga memiliki channel YouTube yang bernama Cam and Fam yang memiliki lebih dari 1,7 juta subscriber. Mereka menggunakan platform mereka untuk berbagi dan mendokumentasikan kehidupan keluarga mereka sebagai orang tua muda dengan dua anak gadis mereka yang bernama Colette dan Dalilah Rose. Menurut Cameron, London ini selalu berjuang melawan kesehatan mentalnya. Dia ini mengalami depresi, kecemasan, dan ADHD. Tetapi sebelum kelahiran putri keduanya, si London ini benar-benar struggle banget melawan penyakit mentalnya. Hingga akhirnya dia ini memutuskan untuk meminta bantuan kepada dokter. Akhirnya dokter ini meresepkan beberapa obat di awal. Tapi akhirnya si London ini justru malah menyalahgunakan hingga akhirnya membuat dia ketergantungan sama obat-obatan itu. Dan gak lama kemudian akhirnya bayi mereka pun lahir. Dan karena merawat bayi itu hal yang susah dan pasti sibuk banget, akhirnya pasangan itu memutuskan untuk berhenti dari YouTube dan mulai fokus sama kehidupan mereka. Nah, karena kesehatannya si London ini kayak gak kunjung membaik,
Mereka nih sempat meminta bantuan ke sana ke sini sampai mereka tuh pergi ke beberapa negara bagian gitu loh. Hingga akhirnya kalau misalkan dia membaik, mereka nih akhirnya balik lagi ke rumah yang ada di Austin. Dan London ini dalam keadaan sadar dan mereka ini akan menjalankan terapi. Semuanya nih tampak baik-baik saja. Suatu hari London ini minta maaf kepada Cameron terhadap apa yang telah dia lakukan selama ini. Malam itu sebelum tidur London tuh bilang akan mandi. Tapi kok lama banget gak balik-balik. Nah akhirnya si Cameron kan kayak khawatir. Nah dicari-carilah ke sekitar rumahnya. Tapi kayak gak nemu-nemu. Tapi setelah sekian lama diperiksa sana-sini, ternyata si London itu ditemukan di garasinya sedang ingin mengakhiri hidupnya. Tapi untungnya masih selamat dan masih berasa itu nadinya. Dan dibawalah ke rumah sakit setelah menghabiskan waktu 6 hari dalam keadaan koma yang sebelumnya dinyatakan kalau dia nih udah mati otak pada tanggal 18 Agustus hingga akhirnya dia mengembuskan nafas terakhirnya. Dia bahkan terdaftar sebagai pendonor di saat-saat terakhirnya. Wah, berarti dia ini meninggal dalam keadaan berbuat baik kepada orang lain. Karena dia ini mendonorkan organ-organ tubuhnya yang bermanfaat untuk kehidupan orang lain gitu loh. Wow, berarti salut banget ya guys. Kini Cameron tinggal sendirian bersama dua putri kecilnya. Kasian banget sih, nggak bisa ngebayangin dia janda di usianya yang sangat muda bersama dua anaknya. Ya semoga dia dapat support ya dari keluarganya dan teman-temannya, semoga ada yang membantu dia.